sampaikan. Jadi gini, tindak lanjut dari hasil pertemuan kita yang pertama kemarin dengan Kepala BPOM Pak Hermanto. Jadi memang kegiatan magang ini akan segera dilakukan pada bulan Agustus. Jadi masih ada menunggu sekitar 1 bulan, ya Juni Juli lah ya, 1 bulan lebih. Jadi mulai kegiatan itu sekitar bulan Agustus. Nah, pada dasarnya kegiatan magang ini tidak jauh berbeda dengan KP, cuman jangka waktunya saja yang bertambah. Artinya kalau misalnya jangka waktunya bertambah, aktivitas mahasiswanya pun bertambah. Nanti teknis akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Adi. Saya hanya menyampaikan secara umum saja. Kebetulan Pak Adi Saputra ini juga tim penyusun pedoman untuk kegiatan magang di Universitas Bangka Belitung. Nah, saya izin share screen terkait magang. Tapi sebelumnya saya share dulu di chat ya Bapak Ibu untuk sambil baca-baca sebentar. Saya ambil filenya di mana filenya. Oh, harus masuk di Google Drive dulu ya. Pak Adi bisa masukin file pedoman di chat Pak Adi biar bisa sambil dibaca. Tapi harus masuk di Google Drive dulu kayaknya. Di share di chat ya. Biar semua bisa baca. Baik, saya kebetulan tadi sempat buat ini PowerPoint. Nah, baik Bapak Ibu semua, ini hanya singkat saja, nanti detailnya ada di pedoman. Nanti yang akan di-share oleh Pak Adi, pedoman magang, dan itu nanti kita pedomani bersama untuk kegiatan magang mahasiswa ke depan. Nah, jadi ini secara umum. Jadi kenapa tahun ini mulai ada magang? Jadi sebenarnya dari Pak Rektor kita, dan ini turunan dari kementerian, dari Mendikbudristek, bahwa ada proses namanya kegiatan MBKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu 8 kegiatan itu adalah magang. Maka dari itu setelah diturunkan dari peraturan pusat, akhirnya turun peraturan rektor yang mengatur tentang proses magang. Jadi sudah diatur pada peraturan rektor tahun 2020. Di sana menjelaskan bahwa magang adalah kegiatan mandiri mahasiswa yang dilakukan di luar kampus. Artinya semua mahasiswa semester 7 itu beraktivitas di luar kampus. Magang adalah salah satu program yang mahasiswa pilih di antara 8 tadi. Nah, jadi pelaksanaan mahasiswa semester 7 ini sebenarnya kalau dari prodi kami minta secara individu dilakukan. Kemudian bobot magang itu setara dengan 20 SKS. Nah, 20 SKS ini kalau dikonversi dengan waktu itu sekitar 16 sampai 24 minggu. Artinya 16 minggu ini sekitar 4 bulan. Nah, jadi sebenarnya sama saja dengan mereka kuliah 1 semester Bapak Ibu. Tetapi apakah magangnya nanti itu benar-benar full 1 semester, nanti itu teknis Bu. Jadi kan nanti ada banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa, termasuk di dalamnya ada seminar dan lain-lain. Jadi mungkin bisa saja magangnya hanya 3 bulan di BPOM, 1 bulannya untuk persiapan seminar dan sebagainya. Kemudian ini jadi itu jangka waktunya. Nah, jadi mahasiswa ini akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan persiapan, di mana mahasiswa mencari di mana lokasi magang yang akan dipilih. Karena tahun ini kegiatan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dianggarkan oleh UBB, jadi mahasiswa melakukan pendaftaran ke UBB, kemudian nanti diseleksi, dan ketika diterima mereka harus magang di tempat yang mereka pilih. Jadi itu tahapan persiapannya sambil mereka menyusun proposal magang. Jadi nanti Bapak Ibu mahasiswa itu akan menyusun proposal magang sebelum nanti mereka masuk ke
lab ataupun masuk ke instansi ataupun perusahaan. Kemudian tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini adalah di mana jadi seleksi yang tadi tapi ini jika ada, tapi kalau misalnya seleksinya sudah dilakukan di awal berarti tidak perlu. Nah, kemudian langsung saja pelaksanaan, nanti di sana ada pelaksanaannya kegiatan magang, kemudian nanti ada penyusunan laporan dan presentasi hasil akhir kegiatan magang. Nah, jadi ini tahap pelaksanaannya. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini adalah penilaian dari pembimbing lapangan, dari dosen pembimbing magang, dan penguji magang, sesuai dengan bentuk penilaian yang telah ditentukan oleh program studi masing-masing. Nah, jadi ini adalah tahapan magang yang dilalui mahasiswa sampai dari awal hingga akhir, Bapak Ibu. Nah, jadi ini informasi yang perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa masih di tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah penyusunan administrasi tadi. Mereka mendaftar, kemudian mereka mendapatkan izin, kemudian mereka membuat proposal, dan seterusnya mereka kemudian berkonsultasi ke instansinya. Nah, ini mekanisme kegiatan. Sebenarnya mekanisme kegiatan di pedoman lebih lengkap. Ada yang bagian untuk pembimbing, dosen pembimbing, ada yang bagian untuk mahasiswa. Cuman saya ambil yang untuk mitra magang. Dalam hal ini instansi atau perusahaan yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi mekanisme kegiatannya seperti biasa, ini umum saja. Bersama UBB menyusun dan menyepakati program magang kerja yang akan ditawarkan oleh kepada mahasiswa. Kemudian kalau yang nomor 2, saya rasa BPOM dengan UBB sudah ada MOU-nya. Kemudian yang nomor 3, menyediakan supervisor atau dosen pembimbing lapangan lah istilahnya ini, mentor atau coach yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama magang kerja. Yang nomor 4 pun ini jika ada. Kemudian nomor 5, dosen pembimbing lapangan atau supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang kerja dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. Nah, yang terakhir, mitra magang menerbitkan sertifikat atau surat keterangan telah menyelesaikan magang atau praktik kerja. Yang nomor 6 ini dirasa perlu karena apa? Karena ini menjadi dasar untuk pelaporan mahasiswa ketika melaporkan ke UBB. Nah, ini adalah skema magang. Jadi memang ini saya ambil dari pedoman. Program magang bisa di badan usaha ataupun di instansi swasta atau pemerintahan atau industri dan lembaga lainnya. Jadi outputnya apa? Outputnya itu adalah laporan magang kerja dan sertifikat magang atau surat keterangan telah menyelesaikan kegiatan. Jadi mahasiswa itu setelah selesai dari kegiatan magang, mereka akan menghasilkan 2 ini. Nah, kalau untuk persyaratan khusus biasanya itu diserahkan ke masing-masing instansi. Biasanya ada syarat khusus untuk untuk menentukan mahasiswa yang akan magang. Kemudian pelaksanaannya bisa individu atau kelompok. Cuman kalau dari kami itu menetapkan individu. Nah, waktu pelaksanaan ini 16 minggu. Nah, apa itu pembimbing lapangan? Jadi pembimbing lapangan itu adalah pembimbing yang ditentukan oleh mitra magang. Dalam ini misalnya BPOM yang menentukan pembimbing lapangan. Jadi pembimbing lapangan di sini adalah mentor dan membimbing mahasiswa. Jadi menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan magang berlangsung. Selain itu, pembimbing lapangan menilai kinerja mahasiswa selama magang sesuai format penilaian yang telah ditetapkan program studi peserta magang. Jadi pembimbing lapangan memang ini diserahkan ke mitra. Nah, prinsip penilaian itu sebenarnya ada 5, cuman 4 saya jadikan 1. Di pedoman ada 5. Jadi prinsip penilaian itu ada edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Nanti ada di pedoman Bapak Ibu. Mungkin sudah dibagikan. Oh, sudah dibagikan oleh Pak Adi.
Itu adalah pedoman magang Bapak Ibu yang sudah ditetapkan oleh peraturan rektor. Kemudian komponen penilaian magang, jadi mahasiswa aktivitas magang mahasiswa itu dilihat atau dinilai dari apa saja komponennya. Ada 4. Yang pertama kehadiran, kemudian ada penilaian dari mitra magang, kemudian ada penilaian dari dosen pembimbing magang, dan penilaian dari seminar magang. Jadi ada 4 komponen penilaian. Pada dasarnya mungkin di kerja praktek pun seperti ini, sama kurang lebih. Jadi cuman nanti penilaiannya ada lebih detail Bapak Ibu. Jadi ada laporan yang mereka harus kerjakan. Nanti saya akan kasih contohnya di akhir. Nah ini yang harus dikerjakan, POM yang harus diisi mahasiswa selama dia magang. Jadi ada log sheet, ada logbook. Nah kalau log sheet ini isinya harian, ya. Jadi jam dia masuk jam berapa, jam pulangnya berapa, kemudian agendanya apa, dan itu diparap oleh pembimbing lapangan. Jadi ini adalah log sheet dari magang. Ini akan dipegang oleh mahasiswa. Nanti setelah semua kegiatan selesai, yang menandatangani adalah pejabat yang berwenang, ditandatangani dan dicap. Kemudian ada juga mereka mengisi logbook. Ya, jadi kalau logbook ini catatan harian saja Bapak Ibu. Jadi ia terdiri atas langkah pelaksanaan. Jadi step-step tadi. Kemudian ini contohnya ada di bawah. Jadi format ini akan menyesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Namun isi logbook itu ya setidak-tidaknya sekurang-kurangnya berisi informasi seperti di bawah ini. Nomor, tanggal, tujuan, prosedur, ngapain, hasilnya seperti apa. Ini lebih detail Bu dibandingkan log sheet. Nah, jadi nanti anak-anak punya log sheet, punya logbook. Kemudian jadi nanti kalau pembimbing lapangan itu memegang POM ini Bapak Ibu. Itu adalah POM catatan pelaksanaan magang. Jadi ini adalah POM untuk menilai aktivitas magang mahasiswa. Pengetahuan atau kompetensi yang didapat selama magang, pengetahuan atau kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa sebelum magang, dan kelebihan dan kekurangan. Ini hanya disarankan Bapak Ibu. Kalau misalnya mau menambah poin, silakan. Tapi nanti kita komunikasikan kembali. Nanti mungkin Pak Adi bisa menjelaskan yang masalah POM catatan ini. Karena ada bagian-bagian yang mungkin tidak tersampaikan di sini. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu. Jadi singkat saja sebenarnya aktivitas mahasiswa. Jadi yang biasanya 1 bulan menjadi 16 minggu. Jadi 16 minggu itu termasuk seminar di dalamnya. Jadi ada nanti seminar magang, sama seperti kerja praktik juga dulu sebulan tapi ada seminarnya. Bedanya apa? Biasanya anak-anak itu kan sudah terfokus. Kalau 1 bulan langsung ada judul gitu biasanya ya umumnya. Tapi kalau magang ini dia berupa laporan kegiatan Bapak Ibu. Jadi dia mungkin tidak hanya 1 kegiatan yang bisa dikerjakannya, tapi bisa banyak eksplor kegiatan lain yang mungkin ada di BPOM. Tapi semuanya kami serahkan ke kebijakan BPOM bagaimana mengambil langkah ini ke depan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti sesi diskusi setelah ini silakan Bapak Ibu biar kita sama persepsinya, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan nanti bisa kami bantu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferry. Maaf tadi ini agak terlambat, jadi ada kegiatan kami di Belitung. Oh, siap. Jadi di Balai Pembangunan Pinang saat ini sedang mengikuti ini ada yang kimia ada 4, yang mikro ada 1. Yang kimia itu ada lab pangan, lab obat tradisional suplemen kesehatan, sama lab kosmetika. Nah, mungkin untuk
tadi udah ada gambaran ya dari Pak Ferry, mungkin dari ibu-ibu semua ya, dari ibu-ibu semua ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan magang itu? Silakan. Nggak nanya ya? Udah jelas atau masih ada yang mau di ini? Silakan, Mas. Ibu. Halo. Halo, siapa? Oh, Ibu Silvi. Halo, ya. Izin menanggapi ya Bapak, izin menanggapi. Siap, silakan Ibu. Ini ininya saya, sepenangkapan saya dari yang Bapak sampaikan tadi. Berarti ini kan ada 16 minggu sekitar 4 bulan ya Pak ya? Siap, ya Bu. Dan di sana juga ada termasuk bikin laporan dan seminarnya ya Pak? Siap, ya Bu. Kalau langsung disepakati aja Pak, kira-kira di BPOM Pangkal Pinang itu berapa bulan gitu loh Pak? Boleh gitu nggak Pak? Oh, apa 16 minggu kan kalau seminar kan itu kan sudah di luar kantor ya Pak ya? Ya Bu. Atau baiknya bagaimana? Apa setiap anak itu setiap mahasiswanya beda-beda jadwal seminarnya atau 16 minggu kan tadi bahasa Bapak include seminar. Nah, nanti realnya di kantor itu berapa lama gitu nah Pak. Jadi kami juga enak kan memplotnya nanti seperti apa di labnya. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kalau tadi terkait tadi apa yang saya tanyain? Kalau sekisaran itu taruhlah 3-4 bulan gitu nah Pak. Misalkan kami juga ada wacana apa nanti mahasiswanya di rolling, jadi ada dapat lab pangan. Jadi kan ada sekarang kini ada 4 lab gitu nah Pak. Nah kalau dari kampusnya sendiri itu baiknya bagaimana? Misalkan satu mahasiswa fokus di satu lab atau satu mahasiswa boleh di rolling ke beberapa lab. Nah kalau sempat ada wacana dari kami itu di rolling aja biar dapatnya lebih banyak. Nah kalau dari kampus sendiri itu tanggapannya bagaimana Pak? Mungkin itu dulu Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Silvi. Jadi gini Bu, untuk yang waktu sebenarnya kita minta sih sebenarnya 3-4 bulan Ibu. Kalaupun memang 4 bulan itu termasuk seminar, sebulannya di sini berarti 3 bulan di BPOM gitulah Bu ya, sederhananya. Kalaupun memang memungkinkan, tapi kan kalaupun memang ada tambahan pokoknya maksimalnya 4 bulan. Nah, itu terkait waktu. Kemudian masalah aktivitas tadi memang lebih baik seperti itu Bu. Kami malah sepakat mahasiswa itu di rolling biar banyak pengalaman mahasiswa ketika magang. Khawatirnya kalau mereka fokus di satu lab, jadi mereka hanya monoton itu saja. Karena kan beda dengan KP ya Bu. Ya kalau KP mungkin sebulan terbatas waktunya, tapi kalau magang ini kan mereka bisa banyak hal yang dilakukan. Karena kan nanti output mereka juga adalah laporan kegiatan, bukan laporan per lab Bu ya. Jadi harusnya mereka banyak aktivitas yang dilakukan sih Bu. Jadi kami serahkan kembali ke kebijakan BPOM. Kalaupun memang itu mau di rolling silahkan Bapak Ibu, itu malah lebih bagus. Mungkin itu kalau dari kami. Pak Adi Saputra mau nambahin Pak? Ya baik, mungkin sedikit menambahkan. Kalau masalah waktu tadi mungkin kalau bisa maksimum aja Pak Bu di BPOM-nya. Karena harapan kita di kegiatan magang ini mereka akan mendapatkan hard skill atau soft skill selama mereka magang seperti itu. Jadi harapannya jadi mereka bisa menguasai, bisa memahami skill yang di semua laboratorium yang ada di BPOM. Tidak seperti dulu kan. Jadi dulu kalau ada judul, jadi fokus ke satu alat atau data saja, tapi ini bukan ke judul atau satu alat atau data saja. Yang kita inginkan adalah memang skill yang didapatkan baik hard skill maupun soft skill, sehingga orientasinya bukan data lagi, bukan hasil analisis, tapi memang orientasinya adalah skill yang akan mereka dapatkan selama magang lebih kurang 4 bulan. Kami harapkan memang bisa maksimum 4 bulan, Bu. Nah, terkait dengan laporan nanti kan bisa diatur sebenarnya. Laporan kan bisa dibuat tidak harus di waktu jam kerja, kan bisa buat mungkin di lain waktu, di pagi atau di malam harinya. Dan kemudian teknis saja sebenarnya untuk laporan kegiatan baik di UBB. Kalau di kita sistemnya agak
agak santai, kemudian teknis saja, kemudian untuk pengaturannya. Yang penting nanti harapan kita nanti dari BPOM itu mereka bisa melaksanakan kegiatan selama full 4 bulan atau mungkin bisa lebih, tergantung dari BPOM-nya. Kalau memang dibutuhkan waktu perlu ditambah, mungkin bisa ditambah lagi. Kemudian untuk pelaporannya kami akan menunggu dari BPOM. Kalau memang sudah selesai dari BPOM, kemudian kita akan lakukan nanti ibaratnya seminar gitu ya, seminar di kampus. Dan nanti teknisnya menyesuaikan saja dengan yang ada. Yang penting harapan kami ya di BPOM bisa diberikan waktu yang maksimum sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak terkait dengan tidak hanya hard skills tapi juga soft skills, termasuk dengan kerjasama, etika, bagaimana seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Ya mungkin itu tambahan sedikit, mungkin bisa mungkin Bu Fajar, Pak Beri. Bu Fajar lagi keluar sebentar, Pak Adi. Mungkin itu saja, Ya, Bu jadi, Sylvia, tanggapan dari kami. Ada lagi, Bu? Bapak izin bertanya. Oh, maaf, saya kirain Pak Weli, Ibu Weli ternyata. Oh ya, biasa. Maaf, Bu. Biasa. Maaf, Bu. Ya nggak apa-apa. Kalau siang Ibu, malam Bapak. Oh. Tahu aja Bapak. Silakan, Bu. Gini Pak, ya baik. Kalau magang ini, apakah memang fokusnya hanya di laboratorium saja, atau kita bisa magangkan di bidang lain, Pak? Misalnya di bidang infokom mungkin gitu Pak, untuk sosialisasi ke masyarakat kan dapat soft skill-nya di situ ya Pak ya. Gimana Pak? Mungkin Pak Adi. Baik, ya mungkin kalau memang di laboratorium sudah dianggap sudah cukup, menurut Bapak Ibu yang didapatkan secara hard skill-nya sudah cukup dan bisa di tempat-tempat lain tidak masalah seperti itu Bu. Dan bisa dimaksimumkan untuk waktunya saja. Ya kan dari setiap lab itu kan tidak banyak kegiatannya misalnya, kemudian sudah dipahami semua secara menurut Bapak Ibu sudah oke, sudah selesai semua, sudah paham semua, mungkin bisa dilanjutkan ke tempat lain yang memang untuk meningkatkan soft skill tadi, seperti komunikasi, kerjasama, seperti apa, etikanya seperti apa, seperti itu. Itu juga akan menjadi tambahan nilai juga Bu, seperti itu. Ya, bisa jadi Bu seperti itu ya. Iya Pak, soalnya kan selama ini biasanya kalau ada yang magang pasti hanya ke lab saja, padahal mungkin bisa dapat ilmu dari tempat lain gitu. Nggak cuma teknik aja tapi juga pengetahuan yang lain. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu, makasih. Ada lagi mungkin Pak Andika yang mau bertanya, Pak Andika? Ya, mungkin izin Pak, terkait pendamping nih Pak ya, kan ada pendamping ya. Siap, pendamping. Ya ada. Betul, pembimbing lapangan sebenarnya Pak. Pembimbing lapangan. Nanti kan kalau kondisinya kayak kemarin kan memang satu judul atau satu lab itu kan pembimbingnya memang yang di lab tersebut gitu. Nanti kalau modalnya ini nanti kita muter lab itu kira-kira pembimbingnya seperti apa? Baik, Pak Adi. Halo Pak Adi. Ya. Nah, terkait pembimbing nih Pak. Terkait pembimbing, kalau di aturannya itu pembimbing di lapangan cuma satu Pak. Nah mungkin teknisnya mungkin bisa diatur di BPOM untuk komunikasi dan sebagainya yang bertanggung jawab itu kita harapkan mungkin satu, tapi mungkin untuk kegiatan di laboratorium mungkin diserahkan kepada bagian lab masing-masing. Nanti untuk pelaporan dan sebagainya itu kita minta untuk satu pembimbing saja Pak untuk di lapangan. Maksudnya satu pembimbing itu misalkan nih ada mahasiswanya ada 8 nih. Nah, pembimbingnya itu 8 orang itu satu pembimbing atau gimana? Ya bisa satu orang satu nanti bisa tergantung dari BPOM-nya bisa untuk bisa memberikan pembimbing. Jadi bisa satu orang satu atau nanti bisa 8 itu satu untuk pembimbingnya. Karena pemahaman saya tadi kalau beda lab kan beda pembimbing gitu ya. Nah, jadi nanti pembimbingnya tetap bisa satu untuk satu orang atau dari 8 itu bisa satu gitu Pak. Gimana Pak Andika? Harapannya itulah yang akan bertanggung jawab terhadap
apa namanya mahasiswa tersebut selama di BPOM seperti itu Pak. Jadi kami itu akan berkomunikasi dengan pembimbing yang di apa namanya diserahkan oleh BPOM nanti siapa pembimbing untuk setiap mahasiswa itu seperti itu Pak. Baik, mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Cici sama Rama belum? Silakan Ibu. Udah jelas atau ada yang masih ini bertanya lagi? Udah di absen ya. Baik Pak, izin bertanya, mungkin perlu disamakan juga untuk persepsi penilaiannya ya. Tadi kan ada beberapa form yang harus diisi penilaian kalau nggak salah ya. Iya benar. Nah, untuk standar penilaiannya sendiri seperti apa gitu. Jadi mungkin kan nanti karena di tiap lab mungkin nanti pembimbingnya beda, jadi mungkin dari berapa mahasiswa kan ada beda-beda pembimbingnya, jadi biar diharapkan persepsinya juga sama tentang standar penilaiannya maksudnya. Jadi jangan sampai nanti dengan pembimbing A nilainya lebih kecil dibanding dengan pembimbing yang lain, kan kasihan juga mahasiswanya. Itu mungkin bisa dikasih apa ya? Karena kami kan bukan di Ring ya Bu ya. biasanya menilai ini produk, jadi bukan menilai manusia, jadi mungkin bisa dikasih pedoman standarnya sebaiknya seperti apa gitu, kisi-kisi atau misal kategori A nilainya standarnya berapa sampai berapa seperti itu, biar sama aja sih ininya standar penilaiannya seperti itu. Terima kasih. Baik, makasih Bu. Pak Adi, yang masalah penilaian Pak Adi ada di pedoman rasanya ya? Cuman persentase yang belum lengkap kali di pedoman ya. Mungkin Pak Adi bisa. Ada Pak, untuk penilaian ada di halaman 14 kalau nggak salah. Iya. Nah, nanti ada Mungkin untuk persentase kali Pak Adi mungkin di ini. Ya Pak, nanti ada persentase. Jadi memang persentase untuk penilaian nanti 60% di ini Pak ya, dari ini Pak ya, dari lapangan. Ya. Nah kan ini kan sudah diserahkan ke mahasiswa, serahkan ke ini, dan kami menyerahkan sepenuhnya nanti kegiatan selama di BPOM. Kemudian yang memahami mahasiswa itu baik skill maupun etika selama mereka melakukan magang itu kan lebih paham pembimbing di lapangan seperti itu, sehingga nanti nilainya itu lebih besar di apa namanya itu di hasil pembimbing lapangan sekitar 60%. Jadi dari kampus nanti hanya 40% saja. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya tambahin sedikit untuk tadi pertanyaan Bu Tri Bu Rahma. Jadi gini Bu, di pedoman itu di halaman 12 sudah ada detail sebenarnya Bu. Mungkin tidak saya sampaikan di sini. Tadi di slide cuma umum saja. Jadi ada penilaian dari mitra magang itu detail. Misalnya menilai sikap, kedisiplinan, keterampilan, itu nanti ada rubriknya sendiri Bu. Nanti ada POM-nya. Dan memang kalau di pedoman memang belum ada. Yang jelas seperti itu gambarannya. Nanti kami akan susulkan untuk rubriknya. Untuk persentasenya nanti 60% tetap di BPOM, artinya tetap di mitra, 40% ada di kami. Jadi memang komponen besar itu ada di mitranya Bu, di BPOM. Jadi silakan saja nanti diatur di sana Bu, di apa namanya, di BPOM. Jadi kami hanya nanti mendapat laporan saja bahwa hasil anak mahasiswa ini itu sekian, gitu aja sih Bu kalau dari kami. Mungkin ada lagi Ibu, ini saya mau manggil Bapak Ibu, bapaknya satu, Bapak Ibu-Ibu gitu ya. Cukup? Ini belum ada suaranya Bu Hayatil Hairifar. Volumenya mungkin kali Bu, volumenya.
Nggak ada suaranya sih. Atau chat aja mungkin. Pakai punya izin. Untuk pembimbing, halo? Iya, halo Bu, iya. Ya, untuk pembimbing lapangannya itu Pak, Ya. setelah selesai mereka magang, itu kayak ada konsultasi dengan pembimbing magangnya itu nggak Pak? Untuk lanjutan misalnya terkait yang dimagangkan, apa setelah selesai ya udah selesai, kita udah kasih semua ilmu-ilmunya, udah stop sampai selesai gitu Pak? Atau ada berkelanjutan seperti mereka mau sidang, mereka ada konsultasi lagi atau gimana? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Jadi apa namanya ya, kalau pembimbing ini kan sebenarnya sama aja seperti kerja praktik kemarin Bu ya. Jadi kerja praktik itu kan juga ada seminarnya. Jadi persiapan untuk seminar tentunya karena ini lebih banyak porsinya di BPOM, pasti ada konsultasinya terlebih dahulu Bu. Kalaupun memang mungkin secara teknis ya Bu ya, mereka ada yang belum paham. Jadi setelah kegiatan selesai, nanti kan ada evaluasi nih Bu. Jadi evaluasi di situ termasuklah ada konsultasi di situ Bu untuk persiapan tahap akhirnya. Jadi selain penilaian, pembimbing lapangan juga nanti mungkin menjadi tempat konsultasi untuk mahasiswa menyiapkan laporannya Bu. Hanya konsultasi Bu ya. Jadi kalau misal nanti baik kebanyakan nanya ke BPOM juga nanti lah ngapain gitu loh mahasiswanya. Jadi hanya sekedar memberikan informasi teknis saja Bu. Kalau mungkin teori mungkin bisa di kampus. Tapi kan nanti mungkin kan lebih porsinya lebih banyak pasti di BPOM, jadi pasti ada diskusinya lah. Itu Bu gambaran dari kami. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Ada lagi yang lain Ibu? Bu Pratiwi nih belum nanya nih Bu. Pratiwi, siapa tahu mau nawarin magang di mikro gitu. Kalau di mikro sama jurusan biologi Pak. Oh iya, biologi ya Bu ya. Saya dengerin teknisnya aja. Siap. Kalau untuk apa? Untuk fakultas lain nanti sama juga Pak ya sekarang ya? Iya kan Pak. Biasanya kami ada biologi juga gitu. Benar. Cuma gini Pak, jadi mulai tahun ini itu untuk mahasiswa semester 7 semua itu harus keluar Pak. Keluar. Jadi mahasiswa itu harus beraktivitas di luar. Artinya magang salah satu kegiatan. Saya tidak tahu kalau di biologi Pak ya, apakah mereka ada memilih ke BPOM. Tapi harusnya semua jurusan di UBB itu semua beraktivitas semester 7 nanti itu di luar. Jadi sistemnya nanti itu mungkin ada magang yang melalui program UBB, ada magang yang mandiri. Jadi magang yang mandiri ini ya mereka itu magang yang tidak melewati seleksi UBB. Jadi tidak mengikuti program yang dianggarkan UBB, tapi mereka tetap harus keluar. Ya salah satunya tadi magang mandiri jatuhnya. Itu pun kalau misalnya ada. Yang jelas semua jurusan di UBB itu akan melakukan kegiatan di luar kampus, salah satunya magang itu di semester 7 mulai Agustus nanti Bapak. Jadi itu sebenarnya gambaran. Jadi tidak hanya di kimia, saya rasa semua jurusan ada yang akan magang di luar. Ada lagi tambahan Baik, Pak? ada yang mau bertanya lagi? Kalaupun memang nanti di luar ini masih ada pertanyaan, mungkin bisa kontak ke Pak Adi atau ke saya sih Pak. Jadi nanti teknis lebih detail. Karena kan sudah ada pedoman, sudah ada POM-nya juga. Mungkin tadi yang kurang persentase penilaian aja tadi, tapi sudah dijelaskan juga 60% memang ranahnya lebih besar memang di mitra. Kami di bagian yang 40%. Mungkin nanti yang ini paling ya disusulkan Pak Adi, rubrik penilaian Pak Adi untuk di mitra Pak Adi ya.
Iya Pak, nanti kita susukan termasuk pom-pomnya Pak ya, kita nanti siapkan. Siap, siap. Nanti di BPOM langsung menilai gitu ya. Jadi tidak tidak lagi banyak ininya. Nah, nanti mungkin ada masukan nanti setelah kita siapkan formnya kita ajukan ke BPOM, mungkin ada tambahan Ya, betul. poin-poin tambahan bisa ditambahkan sesuai mungkin ada masukan Ya. dari Bapak Ibu. Ya, ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Baik Pak Ferry, Pak Adi sama Bu Fajar, mungkin untuk kali ini kita cukup sekian dulu ya. Nanti akan kami bahas internal dulu. Mungkin nanti waktu nggak akan lama, nanti akan kami kabari kepada Pak Ferry lagi nanti. Siap, siap. Makasih banyak Pak Andika. Ya. Ya, makasih banyak ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti berkesempatan ketemu lagi. Saya akhiri karena tadi saya yang buka. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Bu, Bapak. Ya. Saya ini ya.